Halo, Salam, selamat pagi, semangat pagi untuk para sahabat semua. Kita jumpa kembali dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, para sahabat terkasih, saat ini kita berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Nah, para sahabat terkasih, Pak Ari mengingatkan untuk kita semua untuk tetap mematuhi protokol pencegahan terhadap COVID-19 dengan pelaksanaan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, semoga kita semua tetap sehat bersama keluarga. Amin. Nah, para sahabat terkasih, itu misi kita, dan Pak Ari juga ingin menyapa tentunya situasi hati para sahabat saat ini bermacam-macam, ya. Tapi saya ingin tetap mengajak kita untuk selalu bersyukur, bergembira, dan tetap fokus untuk belajar. Siap ya? Nah, para sahabat terkasih, kita akan memulai KBM online kita atau PJJ kita berproses dari awal sampai akhir nanti dengan tetap gembira, ya, tetap bersyukur. Nah, untuk itu Pak Ari akan didampingi dalam proses KBM ini bersama dengan beberapa sahabat dari kelas 8 yang akan belajar bersama kita, ya. Ada Nanda, ada Roderick, ada Sasa, ada Rafael, ada Sekar, ada Irin, ada Vio, ada Gaby, Agatha, dan Angie. Ya, itu sahabat yang akan membantu. Halo semuanya, selamat pagi, salam. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita belajar bersama. Ya, siap ya, semangat. Ya. Baik, itu tadi beberapa sahabat kita yang akan belajar bersama kita saat ini, dan mari kita awali dengan doa pembukaan dulu, ya. Kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipandu oleh salah satu sahabat kita. Silakan Agatha untuk membantu memandu kita semua. dalam Sebelum doa. kita melakukan Marilah kegiatan kita pada hari berdoa. ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang terang dan keselamatan dunia, firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini, kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Agatha yang sudah memandu kita dalam doa pembukaan. Baik para sahabat, kita lanjutkan ya. Nah, kita pada saat ini kita akan belajar tentang sakramen baptis, ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Nah, itu tujuan kita, dan dalam bacaan kitab suci nanti kita masih juga akan belajar bersama Simon Petrus, ya. Kebetulan juga ini menjadi tema umum dalam APP 2021 atau aksi Prapaskah, ya. 2021 kita masih bersama Simon Petrus. Untuk apa, dan lebih jelasnya nanti kita akan lebih lihat, ya. Nah, para sahabat terkasih,
ini kompetensi dasar yang akan kita capai ada bersyukur atas sakramen inisiasi, bertanggung jawab atas panggilan, memahami ajaran gereja, melakukan aktivitas lanjutan nanti, ya, itu tujuan kita. Kemudian ada indikator yang akan kita capai, antara lain menceritakan peristiwa pembaptisan, menjelaskan sarana yang digunakan dalam sakramen baptis, menjelaskan tahap-tahap dalam sakramen baptis, konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis, dan menjelaskan rahmat dari sakramen baptis. Ya, itu indikator yang akan kita capai. Nah, para sahabat terkasih, Pak Ari sebelum memasuki materi selanjutnya, ini ada beberapa gambar yang akan Pak Ari tunjukkan. Nah, untuk itu nanti para sahabat yang belajar bersama Pak Ari dan di rumah bisa menjelaskan apa sih arti gambar ini. Baik, kita lihat gambar yang pertama, ya. Ini gambar apa ya? Peristiwa apa? Silakan dilihat, diamati. Kemudian mungkin dari beberapa teman yang mendampingi Pak Ari saat ini bisa membantu menjawab, ya. Oke, saya, Pak. Angie, silakan, ya, silakan. Itu adalah peristiwa pembaptisan bayi. Terima kasih. Oke, terima kasih Angie. Ya, betul. Itu gambar yang pertama, ya. Bagus sekali untuk Angie, terima kasih sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan gambar yang kedua. Oke, siap ya. Kita lihat gambar yang kedua. Peristiwa apakah ini? Nah, ini gambar yang kedua, ya. Gambar yang kedua. Ini kira-kira peristiwa apa yang terjadi di gambar yang kedua ini? Silakan untuk dilihat, dicermati, dan silakan untuk, oh ya, Rafael akan membantu kita untuk menjelaskan apa sih makna atau pesan dari gambar ini, peristiwa gambar ini apa, ya. Silakan Rafael untuk membantu menjelaskan. Silakan. Shalom, halo, selamat pagi semua. Menurut saya, gambar tersebut adalah pembaptisan orang dewasa dalam gereja Katolik. Oke, betul sekali. Terima kasih untuk Rafael yang sudah membantu, ya. Nah, para sahabat terkasih, kita lanjutkan gambar yang ketiga. Gambar apa ya? Mari kita lihat. Peristiwa apa ini ya? Silakan untuk dicermati, dan salah seorang sahabat Pak Ari akan membantu. Saya, ya, Pak. Oh ya, silakan untuk Roderick ini mau membantu kita, ya. Ya, silakan Roderick untuk membantu untuk menjelaskan peristiwa dalam gambar ini. Silakan. Menurut saya, pada gambar nomor 3 ini merupakan pembaptis anak. Terdapat ada anak yang sedang dibaptis, wakil pembaptisnya, orang tua beserta romonya. Oke, terima kasih Roderick. Betul sekali yang disampaikan oleh 3 teman terhadap 3 gambar yang sudah Pak Ari tampilkan. Nah, para sahabat terkasih, itu kita bisa lihat beberapa gambar untuk kita cermati sebagai pengantar, dan selanjutnya Pak Ari ingin menunjukkan satu film singkat, ya, video singkat bagaimana pembaptisan Paulus, ya, sebelum yang nama sebelumnya adalah Saulus, yang dia minta dibaptis. Oke, mari kita lihat video singkat berikut. Silakan. Baptize me. My
name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nah, para sahabat terkasih, kita sudah menyaksikan beberapa gambar dan juga video singkat sebagai pengantar kita pada materi kali ini tentang sakramen baptis. Akan kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua, tetap bersama Pak Ari dalam pendidikan agama Katolik dan mengerti setelah beberapa pesan-pesan berikut. Silakan. Halo, kita jumpa kembali dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja, dan kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Siap ya? Oke. Baik para sahabat yang terkasih, mari kita lanjutkan kegiatan kita, dan Pak Ari ingin mengajak untuk para sahabat di rumah maupun yang menemani Pak Ari di sini untuk bincang-bincang ya tentang pengetahuan seputar sakramen baptis ini ya. Ada beberapa pertanyaan pendalaman setelah kita melihat tadi gambar dan video tadi. Pak Ari ingin mengajak kita mendalami ya, bahwa sakramen baptis yang kita pelajari saat ini berasal dari bahasa Yunani ya. Baptis itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu baptizo ya, artinya pembaptisan atau pencucian ya. Nah, para sahabat terkasih, kita tahu bahwa sakramen baptis ini merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani ya. Artinya dengan dibaptis maka orang tersebut ya bersama imannya itu bergabung menjadi anggota gereja Katolik ya. Itu kita tahu bahwa dalam ajaran gereja Katolik, iman Katolik, ada 7 sakramen yang mewakili perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati ya, setiap momen-momen penting itu. Nah, baik, Pak Ari punya beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Yang pertama, apa sih arti dari sakramen? Ini gampang ini ya. Apa arti dari sakramen? Ya, Pak. Silakan, Gaby. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, arti sakramen adalah tanda dan sarana persatuan yang mesra antara manusia dengan Allah. Oke, bagus sekali Gaby. Terima kasih sudah menjawab, betul sekali ya, bagus. Tepuk tangan ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua ya. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik ya. Apa saja itu? Minta tolong disebutkan untuk kita semua supaya kita ingat dan tahu ya. Silakan, saya minta tolong untuk sahabat kita Nanda untuk membantu kita menyebutkan 7 sakramen dalam gereja Katolik ya. Silakan Nanda. Shalom, halo, selamat pagi. Saya ingin mencoba untuk menjawab, Pak. Jadi dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Sakramen pertama adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, lalu ada sakramen penguatan atau krisma,
sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan yang terakhir adalah sakramen pengurapan untuk orang sakit. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, betul sekali. Terima kasih Nandaya sudah menjawab 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Terima kasih Nanda. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa yang menjadi dasar biblis atau dasar kitab suci dari sakramen baptis? Ya, Pak Ari minta tolong untuk membantu menjawab ini. Sahabat kita Vio, halo Vio. Ya, silakan dibantu untuk pertanyaan yang ketiga. Silakan. Sakramen baptis merupakan dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan tugas berutusan kepada para rasul untuk membaptis. Hal itu ada dalam kitab Matius, bab 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 100. Terima kasih Vio untuk membantu atas jawabannya. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Vio. Baik, untuk berikutnya, pertanyaan keempat. Dengan cara apa saja pembaptisan itu dilakukan? Ya, kira-kira apa ya? Dengan cara apa saja pembaptisan dilakukan? Ini Pak Ari minta tolong sahabat Pak Ari kelas 8 Sekar. Ya, Sekar saja. Oke, silakan Sekar. Menjawab. Pembaptisan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pembaptisan bayi dan yang kedua itu pembaptisan dewasa. Oke, betul sekali Sekar. Terima kasih atas jawabannya. Ya, pinter-pinter ya. Baik, pertanyaan yang kelima. Apa kata-kata yang diucapkan pastor saat membaptis? Ya. Apa kata-kata yang diucapkan oleh pastor pada waktu membaptis? Silakan Sasa untuk membantu kita semua untuk menjawabnya. Silakan Sasa. Pak, jadi saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Jadi di saat pastor mau membaptis, pastor akan bilang, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, 100. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sarana apa saja yang dipergunakan dalam sakramen baptis, dalam penerimaan sakramen baptis? Saya, Pak. Yang pertama itu ada air, yang kedua ada lilin, dan yang terakhir ada kain putih. Air yaitu untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Lalu lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang bagi kita. Dan yang terakhir yaitu kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus atau kita mengenakan Kristus sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali, ada 3 sarana yang digunakan dalam proses penerimaan sakramen baptis. Ya, nanti Pak Ari akan jelaskan kembali. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana tahap-tahap dalam pembaptisan? Ya, silakan Roderick untuk membantu menjelaskan. Silakan. Tahap-tahap dalam pembaptisan ini ada 4, yaitu masa pra-katekumena, masa katekumena, masa persiapan akhir, dan masa mistagogi. Oke, betul sekali Roderick. Terima kasih sudah membantu kita untuk sedikit mengetahui ya. Nah, terima kasih teman-teman ya yang sudah membantu menjawab pertanyaan berikut ini. Para sahabat terkasih, sekarang mari kita bersama-sama memahami makna sakramen baptis ya, berdasarkan dari sumbernya kitab suci ya, semuanya itu ada dasarnya dan kita dengarkan dengan baik melalui langkah-langkah berikut. Nah, syaratnya juga kalian harus duduk rileks dengan tenang, jangan tiduran, tak kemana
Kitab suci nanti akan dibacakan secara perlahan-lahan. Jadi dengarkan dan resapkanlah dengan baik. Baik, kita mulai ya. Kita ambil sikap duduk yang baik untuk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, silakan untuk sahabat Pak Hari. Dua sahabat Pak Hari akan bergantian membacakan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Mari kita dengarkan baik-baik. Silakan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kalian berbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu yang diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sudah rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Baik, terima kasih untuk sahabat saya, Irin dan Enji. Para sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak, tapi nanti kita akan berjumpa kembali dalam sesi yang ketiga dalam kegiatan KPM online Pendidikan Agama Katolik dan di seperti ini setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Baik, kita jumpa kembali dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Kita jumpa kembali dalam sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga. Sebentar lagi akan selesai ya. Nah, para sahabat terkasih, masih dalam tema atau materi tentang sakramen baptis. Kita tadi sudah melewati sesi yang pertama dan kedua. Kita juga sudah mendengarkan sabda Tuhan. Maka mari kita lanjutkan proses KPM online ini ya. Nah, Pari akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi kita tentang sakramen baptis ini. Ya, silakan untuk disimak atau dicatat ya untuk para sahabat yang berada di rumah. Yang pertama, seseorang yang ingin menjadi murid Kristus itu syarat utamanya harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya dapat mengimani Kristus? Mari kita renungkan dalam hati. Kemudian yang kedua, percaya terlebih beriman tidak berarti hanya sekedar mengetahui. Ya.
Ini bedanya. Kalau karikatur itu yang besar adalah kepalanya, badannya kecil. Jadi kalau Yesus digambarkan hatinya yang besar, ya, mencintai, penuh kasih, ya, mengimani. Percaya terlebih beriman tidak berarti hanya sekedar mengetahui, melainkan percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya dan berusaha untuk mewujudkan ajarannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya. Pak Ari selalu mengatakan apa yang kita peroleh di altar, ajaran iman yang kita peroleh di altar, ketika keluar pagar maka kita wartakan di pasar. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pasar itu dalam hidup sehari-hari di keluarga, di masyarakat, ya, di sosial media, macam-macam. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita sudah menerima sakramen baptis, maka ada rahmat, atau kita akan memperoleh rahmat dari sakramen baptis yang sudah kita terima. Apa saja itu? Kita lihat, kita simak. Yang pertama, sakramen baptis itu menghapuskan dari segala dosa, baik dosa asal dan dosa sehari-hari. Kita tahu bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa, konkupiscensia, ya. Dosa asal, dosa dari warisan dari Adam dan Hawa, ya. Yang kedua, yaitu rahmatnya dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, kita dilahirkan menjadi baru, menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga, dengan sakramen baptis kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seorang dengan Kristus dan gerejanya. Ya, gereja itu berarti gedung, tapi juga bisa berarti kumpulan umat orang yang percaya kepada Kristus. Ya, bukan hanya berarti sempit gedung saja, tapi kumpulan orang-orang atau umat yang percaya pada Kristus. Kemudian rahmat yang berikutnya adalah ikut ambil bagian dari tugas gereja. Ya. Ikut ambil bagian dari tugas gereja. Ya. Baik sebagai nabi, imam, dan raja. Nabi tugasnya mau mewartakan, imam menguduskan, raja memimpin dan melayani, maupun bagian dalam gereja yang menguduskan, kemudian menciptakan persekutuan, ya, melayani, ya, mewartakan, dan seterusnya. Kemudian ini juga yang terakhir, yaitu kita dimaterikan secara kekal, yang menandakan kita ini kalau sudah dibaptis menjadi milik Kristus selama-lamanya. Jadi materi itu memperkuat, ya, materai itu memperkuat. Jadi tidak bisa hilang. Rahmat sakramen baptis ini tidak bisa hilang kalau sudah diterimakan. Baik, para sahabat terkasih, mari kita lanjutkan proses kita ini dengan refleksi, bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan yang Pak Ari pandu. Ya, silakan direnungkan dan dijawab dalam hati masing-masing. Yang pertama, dengan dibaptis kita dihapuskan dari segala dosa. Kemudian kita dijadikan sebagai milik Kristus. Kita juga mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Kita juga diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Mari kita renungkan juga, kita jawab dalam hati masing-masing, sebagai milik Kristus yang telah dihapuskan dari dosa kita karena rahmat pembaptisan, apakah perilaku kita sungguh menampakkan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari, di rumah,
di keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup sosial media kita, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, setelah dibaptis, kita juga diminta untuk ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Tugas apa sajakah yang sudah kita lakukan untuk ikut ambil bagian dalam tugas sebagai murid Kristus, sebagai anggota gereja. Nah, para sahabat terkasih, demikian beberapa pertanyaan refleksi untuk kita semua. Semoga bisa mengantar kita demikian para sahabat terkasih, beberapa pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama sebagai peneguh dalam materi sakramen baptis ini. Dan Pak Ari punya sedikit oleh-oleh, ya, oleh-oleh bukan tugas tapi oleh-oleh. Ada 5 hal yang perlu kita kerjakan di rumah. Yang pertama, sebutkan berbagai sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Kedua, jelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Yang ketiga, apa saja konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis. Yang keempat, jelaskan berbagai rahmat dari sakramen baptis. Yang kelima, sebutkan macam-macam sakramen, macam-macam pembaptisan. Ya. Ini silakan untuk dikerjakan di rumah. Dan para sahabat yang terkasih, maka proses KBM ini sudah selesai. Ya. Kita akan tutup dengan doa penutup, mohon berkat dari Tuhan. Dan saya minta tolong untuk sahabat saya Rafael untuk Hai teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Silakan Rafael. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kembali kami aturkan kehadiran-Mu. Kami telah Kau bimbing dalam belajar hari ini. Mohon bimbingan-Mu ya Bapa, agar kami dapat semakin menghayati tugas kami sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kita semua. Kita sudah berproses bersama selama 30 menit. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Pak Ari yang sudah membantu saat ini. Juga sahabat-sahabat kelas 8 yang ada di rumah. Salam untuk keluarga, tetap sehat. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ucapkan pada Komisi 9 yang sudah fasilitasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah.